Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilan Nurrifah. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal Ansori. Bergabung lagi bersama Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. UNAS kreatif, inovatif dan berkarakter. Oke. Di sini saya melanjutkan tentang mata kuliah kemarin, yaitu tentang SIM. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dan konsep-konsep dasar tentang SIM. Ada berbagai macam pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Pada waktu saya melakukan perkuliahan Google Meet, kita akan bahas di sini. Oke, kita mulai presentasinya. Yuk kita cek. Yuk kita mulai dengan PPT ini. Ini adalah materi yang kedua setelah pengenalan tentang SIM, yaitu tentang pengertian dan konsep-konsep dasar sistem informasi manajemen, khususnya untuk Fakultas Ekonomi semester 5. Yang pertama kita membahas tentang sistem. Apa itu sistem? Sistem menurut surat Envoys 1974, bukunya Organization and Management Basic System Concept, menyatakan whole compound of serve, sesuatu kesatuan yang tersusun dari sejumlah elemen. Sedangkan pakar yang kedua menurut Awad tahun 79, sistem yaitu hubungan fungsional yang terorganisasi atau teratur yang berlangsung di antara bagian-bagian atau elemen-elemen. Itu yang menurut pakar-pakar. Sistem sendiri dapat diartikan suatu himpunan dari berbagai bagian atau elemen yang saling berhubungan secara teratur, secara terorganisasi berdasarkan fungsi-fungsi menjadi suatu kesatuan. Itu adalah sistem. Sedangkan menurut Davis tahun 94, sistem dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem fisik. Contohnya adalah sistem peredaran darah, sistem transportasi, sistem komputer, dan lain-lain. Sistem fisik ini sistem yang bisa dilihat. Sedangkan yang kedua adalah sistem abstrak. Sistem abstrak ini sistem yang cuma bisa dirasakan atau dengan cara metode-metode. Contohnya sistem sosial, sistem budaya, sistem ekonomi, dan lain-lainnya. Kedua bentuk sistem itu tetap dapat dikonstruksikan sebagai himpunan berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan secara terorganisasi untuk mencapai sesuatu. Itu menurut Davis. Sedangkan menurut Sutherland ini tahun 75, yang merupakan sistem rangkaian sebab akibat. Yang pertama adalah beberapa sistem dimasukkan. Setelah dimasukkan, yaitu ada pengolahan atau proses. Yang ketiga adalah keluaran atau output. Output ini adalah sistem yang dianggap sudah hampir sempurna. Akan tetapi apabila ada kekurangan dalam sistem itu tersebut, ada namanya feedback atau umpan balik, yaitu sistem bisa disempurnakan kembali, di-upgrade kembali. Itu model sebuah sistem.
Yang kedua yaitu pengertian informasi. Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah menjadi sesuatu yang memiliki arti dan digunakan lebih luas. Menurut Lippefeld, Sobor, dan Bodart, informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang memiliki makna. Itu jadi sekumpulan fakta atau data yang memiliki makna itu adalah informasi. Sedangkan menurut Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang akan datang. Jadi pengambilan keputusan informasi untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Inilah kriteria informasi. Ada 8. Yang pertama relevan. Relevan itu bermutu tinggi. Sebuah informasi harus bermutu tinggi. Yang kedua kelengkapan dan keluasan. Lengkap dan luas. Informasi harus lengkap dan luas. Yang ketiga yaitu kebenaran, fakta. Yang keempat terukur. Sebuah informasi yang baik itu bisa terukur. Yang kelima ada keakuratan. Jadi informasi itu akurat. Sedangkan yang keenam yaitu kejelasan. Ini hampir sama ya arti-artinya, tapi berbeda makna, berbeda arti yang lainnya. Kejelasan, jelas. Yang keenam, yang ketujuh ada keluasan, leluasa. Sebuah informasi itu bisa leluasa bergerak ke sana kemari ya. Dan juga diterima oleh masyarakat yang mendengarkan atau yang membaca sebuah informasi. Yang terakhir adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu yaitu informasi setidaknya harus cepat update. Bisa dibutuhkan hari ini dan untuk bulan masa depan. Yaitu bisa memprediksi kira-kira harus bagaimana di masa depannya, itu adalah ketepatan waktu. Sedangkan untuk berita-berita sendiri yaitu dibutuhkan secepat mungkin dari ketepatan waktu. Di sini ada pengertian sistem informasi manajemen. Sebelumnya saya lupa untuk memasukkan tentang arti dari manajemen agar mahasiswa mau bertanya dan juga mahasiswa ada interaktif. Manajemen bisa diartikan seni atau ilmu yang mempelajari dan mengatur manusia. Untuk apa? Untuk melakukan proses-proses bisnis yang lainnya. Sedangkan manajemen lebih cenderung ke POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu yaitu planning. Planning, dimensi planning yaitu menganalisa dulu, ada rencana. Sedangkan yang kedua ada organisasi, organizing. Yang ketiga ada pengawasan, untuk mengawasi. Yang keempat yaitu adalah yang ketiga adalah pengarahan, mengarahkan. Sedangkan yang keempat yaitu pengawasan, controlling, mengontrol, mengawasi. Di sini ada pengertian sistem informasi manajemen. Kira-kira apa sih sistem informasi manajemen itu? Yang pertama ini sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi. Informasi itu digunakan dalam manajemen perusahaan. Itu adalah SIM, sistem informasi manajemen. Sedangkan yang kedua ini dapat disimpulkan SIM diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan serta rencana dan pengendalian. Jadi SIM ini bisa untuk membantu untuk pengambilan keputusan.
Lanjut, next. Sistem informasi manajemen modelnya yang pertama itu adalah sebuah data atau fakta-fakta yang diproses dengan cara mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data menjadi sebuah informasi keluarannya. Informasi itu untuk siapa? Dimanfaatkan oleh proses bisnis, yaitu manajemen itu sendiri. Ini lingkungan luar, dan ini lingkungan luar, lingkungan dalam, eksternal dan internal. Nah, ini yang dimaksud internal atau lingkungan yang dari dalam, segala sesuatu yang berada di luar SIM tetapi berada di dalam perusahaan. Proses bisnis atau manajemen merupakan lingkungan internal yang paling penting. Oleh sebab disinilah terjadi proses pemanfaatan. Dari sini pula identifikasi kebutuhan informasi sehingga dapat ditentukan data yang harus dikumpulkan. Jadinya ini tempat untuk memproses informasi atau memproses data-data yang dibutuhkan sebagai informasi. Sedangkan lingkungan eksternal atau lingkungan luar, segala sesuatu yang berada di luar perusahaan, sangat penting bagi sistem informasi manajemen. Oleh sebab dari sinilah data dikumpulkan. Berarti lingkungan eksternal ini yaitu tempat untuk mengumpulkan data, untuk mengumpulkan informasi-informasi. Selain itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh atau perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal akan berdampak terhadap sistem informasi manajemen. Dalam artian, lingkungan eksternal ini sangat penting untuk mengubah suatu sistem informasi manajemen. Lanjut, dimensi-dimensi sistem informasi manajemen. Yang pertama ada dimensi keahlian. Di keahlian itu ada dua bidang. Yang pertama, keahlian dalam sistem informasi. Diperlukan orang-orang yang mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi, merancang, menyusun, mengelola, memimpin, serta memantau, mengevaluasi kinerja sistem informasi. Jadi keahlian dari bidang komputer. Sedangkan yang kedua, organisasi. Organisasi ini yang pengaruhi adalah kunci perusahaan, yaitu kebijakan perusahaan, sumber daya manusia, terstruktur organisasi perusahaan, proses bisnis, serta politik dan budaya perusahaan. Yang kedua, informasi strategis diberikan dapat mengubah kebijakan organisasi atau perusahaan. Jadi untuk informasi yang strategis dapat mengubah suatu kebijakan dalam perusahaan. SIM dibangun oleh sejumlah dan komposisi sumber daya organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk ketepatan pengambilan keputusan, peningkatan kinerja, dan lain-lain. Jadinya SIM dapat membantu kinerja dari sumber daya manusia itu sendiri. Dimensi manajemen yaitu SIM yang efektif dapat menyediakan informasi bagi pengambil keputusan. Dengan kata lain, sistem informasi yang baik dapat menjadikan perangkat manajemen yang efektif. Jadi manajemen yang efektif itu yaitu SIM-nya yang baik, ya. Sedangkan manajemen yang buruk dapat menyebabkan sistem informasi manajemen tidak berarti. Teknologi meliputi yaitu data file, basis data, perancangan, pengelolaan, penyajian data dan informasi. Teknologi informasi dan jaringan untuk berbagai data dan informasi perangkat digunakan hardware dan software. Di sini dimensi teknologi yang berkaitan dengan hardware sama software, yaitu di dalamnya lagi ada database, ada file, ada desainnya, ada pengolahan dan penyajian data. Kajian terhadap SIM yaitu SIM menggunakan model-model matematis, itu yang pendekatan secara teknis. Dalam analisis kemampuan hardware dan software mengurai format-format sistem. Jadi berkaitan sama komputer.
tentang pendekatan teknis. Yang kedua, pendekatan perilaku. Perilaku mengkaji SIM kepada isu-isu sosial seperti integrasi bisnis, strategi, perancangan, dan pengembangan penggunaan data. Itu yang berada dalam pendekatan perilaku. Yang terakhir yaitu teknis dan perilaku. Jadi penggabungan antara pendekatan teknis dan pendekatan perilaku. Oke, sampai sini saja untuk PPT-nya. Kita lanjut ke tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, bagaimana sebuah informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindayani. Di sini ingin menanyakan, mengapa sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dua pertanyaan itu hampir sama jawabannya. Jadinya perusahaan membutuhkan sistem informasi manajemen untuk membantu kinerja mereka agar mereka bisa cepat melakukan pekerjaan mereka. Contohnya di pertokoan, di toko atau di swalayan, atau enggak di warung-warung. Kalau warung-warung tidak mungkin ya. Mungkin kalau toko-toko kecil seperti swalayan atau minimarket itu ada cara untuk mendeteksi harga barang. Jadi mereka tidak harus mencari-cari harga lagi. Jadinya stok dan untuk mendeteksi harga barang dengan cepat itu banyak sekarang digunakan. Itu untuk apa? Untuk membantu lebih cepat lagi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan di perkantoran itu ada sistem absensi secara cepat. Jadinya menggunakan barcode saja atau enggak sidik jari atau wajah. Itu termasuk sistem informasi manajemen juga. Jadi dapat dikendalikan juga, dapat membantu juga. Terima kasih, mungkin itu sudah menjawab ya dari dua pertanyaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilanur Arifah. Saya mau bertanya, Pak. Di sana terdapat sistem dilihat dari rangkaian sebab akibat. Itu dijelaskan masukan akan diproses dan akan menghasilkan sebuah output. Di sana terdapat umpan balik, Pak. Yang saya tanyakan, sistem yang seperti apa yang melakukan umpan balik tersebut, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem yang melakukan umpan balik itu adalah sistem yang perlu diperbarui kembali. Jadi fungsi dari umpan balik yaitu adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Mungkin takut ada beberapa sistem yang kurang baik. Jadi umpan balik itu sangat dibutuhkan untuk memperbarui sistem-sistem yang baru dan terupgrade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurfiki Agustin, NPM 2018-13-13-0. Saya mau bertanya, Pak, lingkungan internal yaitu segala sesuatu yang berada di luar SIM tetapi berada dalam perusahaan. Itu contohnya seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliza Novi Wulandari, NPM 2018-13-100. Yang saya akan tanyakan, apakah sistem informasi manajemen sangat berperan penting bagi suatu organisasi? Lingkungan internal itu adalah lingkungan yang berada di perusahaan tersebut, tetapi ada di luar SIM, sistem informasi manajemen. Sedangkan eksternal yaitu yang ada di luar perusahaan dan luar sistem informasi manajemen. Sudah pasti yang dimaksud lingkungan internal yaitu adalah karyawan, MSDM-nya, terus teknologinya dan lainnya. Banyak di lingkungan internal yang bukan termasuk SIM, akan tapi bisa membantu sistem informasi manajemen itu sendiri.
sistem informasi manajemen itu sendiri itu sangat penting untuk sebuah perusahaan. Jadi perusahaan yang maju pasti akan memiliki sistem informasi manajemen. Untuk apa? Untuk mempermudah kinerja karyawan-karyawan tersebut. Jadi sudah pasti sistem informasi manajemen ini sangat penting di dalam perusahaan tersebut. Terima kasih, cukup sampai di sini saja pertemuan kita ya. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab atau belum sempat saya jawab. Nanti mungkin bisa melalui privat menghubungi saya atau kita bisa sharing bersama lagi. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita bersama saya Muhammad Iqbal Ansori. Mohon pamit dan bersama Universitas Abdurrahman Saleh, UNAS, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke.